Yo guys, balik lagi di channel gua Dharma MH dan kali ini gua akan ngebahas F1 lagi. Tapi sebelum gua ngebahas apa yang akan dibahas di video kali ini, Dharma MH bentar lagi akan meraih 400 subscriber. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, gua mohon banget untuk kalian ketik tombol subscribe tersebut. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali gua buat video baru, kalian bisa tahu. Oke? Jadi, hari ini gua akan bahas Rio Haryanto. Yep, dia adalah pembalap Indonesia pertama dan saat ini satu-satunya yang pernah balapan di ajang F1. Namun karir Rio di F1 ini bisa dibilang tidak lama, yaitu hanya setengah tahun atau setengah musim. Hari ini gue akan ngebahas karir Rio Haryanto di F1, tapi sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu lah sedikit-sedikit musim GP2 2015-nya. Jadi Haryanto balapan di Campos untuk musim GP2 Series 2015. Setelah menempati posisi kedua pada feature race di Bahrain, Haryanto meraih kemenangan pertamanya di GP2 pada sprint race hari berikutnya. Lalu dia meraih kemenangan keduanya dalam lomba sprint di Red Bull Ring meskipun sayapnya rusak ya waktu itu ya. Lalu menang dengan ketiga kalinya di British Sprint Race. Haryanto menyelesaikan musim GP2 Series 2015 di posisi keempat dengan total 138 poin. Namun ini merupakan musim keempatnya di GP2, jadi kalau menurut gue ini sebenarnya hasil yang seharusnya diraih ya, karena sudah memiliki pengalaman 3 tahun sebelumnya. Pada 18 Februari 2016, Rio Haryanto dikukuhkan sebagai pembalap Manor Racing untuk Formula One musim 2016 bersama juara DTM 2015 Pascal Wehrlein. Dia melakukan debutnya di Grand Prix Australia 2016. Namun memulai dengan awal yang sulit dengan insiden yang melibatkan Romain Grosjean. Nah, lucunya di saat dia pertama kali balapan di F1, atau bisa dibilang saat dia bakal balapan di F1, itu sudah banyak banget warga Indonesia yang bilang, wah Rio Haryanto ini mungkin bakal juara dunia, bakal menang di musim itu. Ya, gue sih cuma bisa ketawa aja ya. Karena gue tahu, Manor Racing di musim 2016 ini mungkin gak bakal tim papan tengah, malah kayaknya bakal jadi tim papan bawah, dan itu terbukti gitu loh. Jadi ya gue gak terlalu berharap banyak sama Rio Haryanto, tapi gue berharap setidaknya dia bisa mengalahkan Pascal Wehrlein dan mungkin dua Haas yang baru debut ya tahun itu. Jadi gue mikir, wah Haas nih mungkin nggak bakal terlalu bagus juga lah, sama-sama kayak Manor lah mungkin lah. Tahu-taunya gue salah ya waktu itu ya. Jadi Rio Haryanto mengalami insiden itu seperti gue bilang tadi. Lalu Haryanto mendapatkan penalti 3 grid atas insiden tersebut, serta 2 poin penalti yang ditambahkan ke dalam lisensinya. Haryanto tidak finish di balapan debutnya karena masalah drive link pada lap ke-18. Namun lucunya, Haryanto ini dapat suara terbanyak dalam pemungutan suara Driver of the Day yang baru diperkenalkan di F1 tahun itu. Sebelum penghargaan tersebut diberikan kepada Romain Grosjean yang mencetak poin untuk tim Haas yang seperti gue bilang tadi juga baru memulai debutnya. The power of netizen, cuy. Lalu Haryanto adalah pembalap kedua yang tersingkir di kualifikasi Grand Prix Bahrain 2016 di depan Felipe Nasr di Sauber. Namun ini berarti tepat grid ke-20. Jadi dia start di 20 karena Kevin Magnussen yang pembalap Renault waktu itu harus start dari pit lane setelah gagal berhenti karena menimbang selama latihan atau weight bridge atau apalah itu, gue juga kurang tahu ya. Dan dia adalah mobil terakhir yang menyelesaikan balapan itu di posisi 17 dan tertinggal satu putaran. Dia berhasil mengalahkan pembalap Renault lainnya, Jolyon Palmer di posisi 21 di Cina, sebelum dia terjerat dalam kecelakaan lap pertama di Russian Grand Prix yang melibatkan Nico Hülkenberg dan Esteban Gutierrez. Haryanto mengulangi penampilannya di Bahrain di Spanyol, lalu balapan berikutnya di Monaco membawanya ke posisi 15, yaitu posisi yang terbaik dalam karirnya. Namun, waktu itu di balapan itu dia 4 lap turun atau 4 laps down. Dan ya, sekali lagi finisher yang diklasifikasikan terakhir. Dia tetap menjadi mobil diklasifikasikan terakhir dalam 2 balapan berikutnya dengan tepat ke-19 dan ke-18. Sebelum akhirnya finish ke-16 di Austria, tapi yang membawa perhatian pada saat itu ialah rekan setimnya, Pascal Wehrlein yang meraih poin satu-satunya untuk tim Manor dengan finish di 10. Lalu dia spin di lintasan basah di Inggris waktu itu, wet race. Dan sementara apa yang akan berubah menjadi balapan terakhirnya kembali membuatnya menjadi finisher terakhir yang diklasifikasikan. Dan ya waktu itu masa depannya juga masih kurang jelas karena kurangnya sponsor ya. Dan itu terbukti pada 10 Agustus 2016. Manor mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan Haryanto menjadi pembalap cadangan karena kurangnya sponsor.
Esteban Ocon yang saat itu merupakan pembalap GP3 kalau nggak salah, atau GP3 champion, diumumkan sebagai penggantinya. Lalu ketika perusahaan Manor ini runtuh ya pada akhir musim dan diumumkan nggak bakal balapan di musim berikutnya, Rio Haryanto merupakan satu-satunya pembalap bahkan yang tidak akan balapan di musim F1 berikutnya, karena Pascal Wehrlein bakal ke Sauber dan Esteban Ocon bakal ke Force India. Jadi pertanyaannya ialah, apakah Rio Haryanto ini ke awal untuk masuk ke F1? Kalau menurut gue sih enggak, karena dia sudah menjalani 4 musim di GP2. Dan kalau misalnya dia ingin tampil lagi di GP2 di 2016, ya gue nggak yakin dia bakal bisa ke F1, karena GP2 itu udah makan cukup banyak dana, dan kalau misalnya dia juara pun, ada nggak dia dananya untuk ke F1? Nah itu pertanyaannya. Tapi ya, sayang saja pilihan dia waktu itu hanya Manor, karena Manor itu merupakan tim, ya sorry to say, tim terburuk saat itu. Kalau misal dia ke tim yang lebih baik saat itu, mungkin dia bisa tampil cukup maksimal. Dan kalau menurut gue ya guys, jujur aja Rio Haryanto ini bukan tipe pembalap yang bakal digadang-gadang nggak jadi juara dunia di masa depan atau apa gitu. Tapi dia bisa saja pembalap yang meraih beberapa podium dan mungkin kemenangan jika punya mobil yang dapat melakukan hal itu. Tapi ya, sayang sekali nasib tidak berkata seperti itu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin bahwa Rio Haryanto ini pantas untuk berada di F1? Atau mungkin, ya inilah nasib dia dan kita harus menerimanya? Silakan berikan komentar di bawah dan jangan lupa juga untuk gunakan kata-kata yang kalimatnya baik sopan ya. Baik dan sopan, ingat. Dan ya, thanks for watching guys. Jangan lupa like video ini, subscribe channel gua, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, pacar kalian, semuanya boleh. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, semoga channel ini dapat terus berkembang, karena bentar lagi channel ini juga akan meraih 400 subscribers. Dan ya, I'll see you next time. Goodbye.